مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Bismi, perguruan tinggi Universitas Serami Mekah, Prodi Kesehatan Masyarakat dari kelas 13D dengan dosen penganggur Dr. Andes Wahyu Kafilah MAG. Baik, di sini saya membawakan sebuah pelajaran pendidikan agama, yaitu sabar dalam perspektif Islam. Jadi kita memasuki di bagian pendahuluan, yaitu definisi sabar. Sabar atau kesabaran dalam Islam adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi kesulitan, ujian atau cobaan, serta ketidaknyamanan dengan penuh keimanan dan tawakal. Tujuan presentasi yaitu mempelajari konsep sabar, pentingnya dalam kehidupan, dan bagaimana mengimplementasikannya sesuai ajaran Islam. Penjelasan sabar dalam Al-Quran. Di sini ada ayat-ayat kunci tentang sabar yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Dan juga terdapat dalam surah Az-Zumar yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas." Makna, sabar adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Sabar dalam hadis Nabi, yaitu menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran. Hadis tentang sabar yang hadisnya berbunyi, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Bukhari At-Tirmizi. Selanjutnya terdapat yaitu jenis-jenis sabar, yaitu terbagi daripada 3 hal. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi ujian. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana rincian daripada sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, yaitu adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjauhi larangan, yaitu sabar dalam menghindari dosa dan maksiat. Dan sabar dalam menghadapi ujian, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Baik, di sini ada beberapa contoh teladan dalam Al-Quran menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran. Hadis tentang sabar. Nabi Ayub alaihissalam bersabar dalam menghadapi penyakit dan kehilangan hartanya. Nabi Yusuf bersabar dalam penjara dan ujian kehidupannya. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada tersebut yaitu sabar mereka adalah contoh nyata bagi umat Islam untuk menghadapi berbagai ujian dengan keteguhan iman. Manfaat sabar. Manfaat sabar dalam kehidupan ada beberapa di antaranya, yaitu ketenangan jiwa. Daripada ketenangan jiwa, kita dapat mengurangi stres dan kekhawatiran, dan juga meningkatkan keimanan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pahala yang besar, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari dosa-dosanya. Lihatlah, di sini ada cara untuk mengembangkan sabar dan beberapa tipsnya, yaitu cara menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran. Hadis tentang sabar. Yang pertama, meningkatkan iman, yaitu memperdalamkan pengetahuan agama dan berdoa. Yang kedua, berlatih kesabaran, yaitu menghadapi tantangan kecil dengan sikap sabar. Yang ketiga, bersyukur, yaitu menghargai nikmat Allah dan tidak mengeluh. Dan juga terdapat tipsnya, yaitu ada 2. Yang pertama, berdoa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk diberikan ketahanan hati. Yang kedua yaitu berzikir, yaitu membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan. Dan dengarkanlah bagaimana menghadapi ujian dengan sabar. Praktik sabar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama kita menghadapi masalah finansial. Finansial itu adalah dengan meyakinkan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Yang kedua yaitu mengatasi konflik, yaitu dengan berbicara baik dengan bersikap tenang. Yang ketiga itu menanggapi kritikan, yaitu dengan menerima dan memperbaiki diri tanpa emosi berlebihan. Contoh yang saya bacakan tadi yaitu masalah finansial, membuat rencana keuangan dan berdoa. Dan contoh dari para konflik yaitu mencari solusi damai dan saling memahami. Inilah kesimpulan dari penjelasan sabar, yaitu sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan keimanan. Dengan sabar, kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas hidup, dan mendapatkan pahala yang besar. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap ujian. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق